Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, rekan-rekan sekerja di Mastro Group. Kita bersyukur malam hari ini kita masih dapat bertemu secara online lewat pemuritan Mastro in Christ. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama siapkan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Engkau selalu memberkati kami dan rahmat-Mu tidak pernah habis, setiap hari selalu tersedia bagi kami. Terima kasih untuk sepanjang hari ini kami boleh melakukan tugas dan aktivitas kami, dan kami mohon Tuhan, biarlah malam hari ini kami boleh dengarkan lagi firman-Mu yang akan menjadi tuntunan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur, amin. Saudara yang terkasih, kita akan meneruskan pelajaran kita dengan judul firman Tuhan, Pelangi Kasih Tuhan. Saudaraku, pelangi adalah janji Tuhan bahwa kasih Tuhan akan selalu ada, tidak peduli seberapa besar hujan, seberapa dahsyat badai yang kita alami. Tetapi saudara, kita harus mengerti mengapa Tuhan mengizinkan badai dalam hidup kita. Mengapa Tuhan mengizinkan hujan lebat, angin ribut terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang kita tidak tahu apa maksud Tuhan. Terkadang kita begitu fokus akan masalah, akan kesulitan, akan masa-masa berat yang kita alami sampai kita lupa apa sebenarnya tujuan Tuhan mengizinkan hal-hal berat itu terjadi pada kita. Kita akan belajar dari firman Tuhan di Ayub 36 ayat yang ke-15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Saudaraku, Ayub adalah orang yang mengalami badai paling hebat yang bisa dialami oleh seorang manusia. Karena Tuhan mengizinkan ia dicobai sedemikian rupa sehingga segala sesuatu yang ada padanya itu habis dan hilang lenyap. Dia kehilangan semua anak-anaknya, dia kehilangan semua harta kekayaannya, dan bahkan saudaraku, dia kehilangan kesehatannya. Yang tinggal padanya hanya tubuh yang penuh dengan borok, tubuh yang sudah tidak lagi dapat berfungsi apapun. Bahkan dia harus mengambil beling untuk menggaruk tubuhnya, dan hanya istrinya yang bersama-sama dengan dia, dan istrinya pun terus menekan dia. Tetapi di dalam proses yang paling berat ini, saudaraku, Ayub menuliskan firman ini dan menyatakan bahwa penindasan itu membuka telinga manusia. Dan pada akhirnya dari penindasan Tuhan akan membawa manusia keluar dari kesesakan dan akan membawa manusia keluar ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, di mana ada pelangi yang muncul, pelangi kasih Tuhan sesudah hujan. Kita harus mengerti bahwa ketika Tuhan mengizinkan badai dalam hidup kita adalah untuk membuat kita mendengarkan suaranya, untuk membuat kita membuka telinga kita ketika keadaan sedang terdesak, ketika kita tertekan, ketika tidak ada lagi yang bisa kita andalkan. Kita akan mencari Tuhan, kita akan berusaha untuk mencari suara Tuhan, kita akan membuka telinga kita untuk mendengar suara Tuhan, dan bahkan kita akan terus berseru-seru, berdoa dengan sekuat tenaga supaya kita bisa mendapatkan tuntunan Tuhan. Banyak kali manusia itu hanya dapat membuka telinganya ketika dia sedang dalam tekanan. Ketika keadaan baik, ketika tidak ada masalah, seringkali dia tidak mencari suara Tuhan. Seringkali kita tidak berseru-seru kepada Tuhan. Ketika ada badai, ketika ada hujan, dan kita membuka telinga kita, mencari suara Tuhan, mencari wajah Tuhan, di sanalah Tuhan akan membawa kita keluar dari kesesakan. Yang kedua, saudaraku, Mazmur 119 ayatnya yang ke-67 berkata, sebelum aku tertindas,
aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Saudaraku, seringkali kita diizinkan Tuhan mengalami badai yang begitu hebat, hujan yang begitu deras, masalah demi masalah yang tidak pernah selesai, terus-menerus ada. Sebenarnya Tuhan ingin mengingatkan kita ketika jalan kita sudah mulai menyimpang daripada firman-Nya. Ketika kita tidak ada masalah, ketika kita tidak ada persoalan, seringkali kita tidak berhati-hati dalam jalan kita, sehingga kita ceroboh atau kita mengambil keputusan yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali kita melangkah tanpa berpikir panjang, seringkali kita mudah terbujuk oleh orang. Kemudian ketika Tuhan mengizinkan badai, mengizinkan kesulitan, dalam kesulitan itulah kita mulai mengintrospeksi diri kita, mulai mengintrospeksi jalan-jalan kita. Dan ketika kita menemukan ada kesalahan, ada penyimpangan, di sanalah Tuhan menegur kita. Bukan karena Tuhan tidak sayang, justru karena Tuhan menjaga kita supaya kita tidak terlalu jauh menyimpang. Maka Tuhan mengizinkan ada persoalan. Saudaraku, ketika badai itu datang, mari kita belajar untuk melihat kehidupan kita dan mengintrospeksi diri kita, mengintrospeksi jalan-jalan kita. Seringkali kita akan menemukan ada banyak kesalahan yang kita lakukan, dan Tuhan mau kita kembali pada jalannya. Dua hal ini yang harus kita lakukan ketika kita mengalami badai dan ketika kita ingin Tuhan membawa kita keluar dari badai untuk mengalami pelangi kasih Tuhan. Yang pertama, kita mulai membuka telinga kita, dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita mulai mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya, dan kita mulai mengintrospeksi diri kita, jalan-jalan kita. Jika kita bersalah, kita bertobat, kita kembali pada jalan yang benar. Kita mohon ampun dan kita mohon Tuhan menuntun kita kembali melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Nya. Dan kalau kita mau untuk merendahkan diri, mengintrospeksi diri, Tuhan akan membawa kita keluar dari kesesakan. Tuhan akan membawa kita ke tempat yang luas, yang bebas dari tekanan. Bahkan Tuhan akan menyediakan kita berkat-berkat yang berkelimpahan. Karena Tuhan ingin kita mengalami pelangi kasih-Nya yang akan membawa kita ke tanah perjanjian. Asalkan kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka jalan-jalan kita adalah jalan-jalan keberuntungan semata-mata. Mari kita tutup pemberitaan kita malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Dan jika ada badai yang Tuhan izinkan, semata-mata Tuhan hanya ingin kami terus berjalan di dalam jalan-Nya Tuhan. Ajar kami untuk mengoreksi diri dan terus dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami bersyukur karena Tuhan selalu menuntun Mastro Group melewati setiap badai. Dan saat ini, tahun ini kami percaya pelangi kasih Tuhan akan bersinar dengan indah atas kehidupan kami dan atas perusahaan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan juga kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, arahkan hatimu, terima berkat yang terbaik dari Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan selalu bersama dengan kita mulai dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudaraku, terus maju dan bersemangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.